Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Nurjana dengan NIM 9620200026. Saya dari kelas 3 PKD 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andels Toto Ismawanto, MMPD. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan dan inisiasi pembiayaan. Ya, jadi kebijakan dan inisiasi pembiayaan ini ada di kegiatan belajar 11. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian kebijakan dan inisiasi pembiayaan. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau terjadi perubahan fokus pembiayaan perusahaan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan oleh perbankan. Perubahan perekonomian ini beriring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi khususnya dalam dunia telekomunikasi seakan tidak dapat dibendung. Nah, berbagai fitur dan aplikasi bermunculan bak cendawa tumbuh. Semua fitur dan aplikasi itu bermuara pada semakin dimajakannya para pengguna telekomunikasi dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Nah, kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas tertentu akan mendorong perubahan gaya dan pola perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perubahan pola dan perilaku ekonomi mesti harus diiringi oleh pelaku perbankan dengan cara melakukan perubahan-perubahan kebijakan pembiayaan yang dijadikan rujukan dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini juga diperlukan untuk membuka ruang baru dalam mengkomodir peluang baru dalam penyaluran pembiayaan. Samping itu, perubahan kebijakan pembiayaan ini juga diperlukan dalam rangka membendung resiko-risiko pembiayaan yang mungkin muncul sebagai akibat kemajuan teknologi. Setiap pembiayaan yang diberikan mengandung resiko, sehingga pelaksanaan pemberian pembiayaan ini mesti harus memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat. Pembiayaan yang sehat didahului oleh kebijakan pembiayaan yang jelas. Kejelasan ketentuan pembiayaan akan melahirkan pembiayaan-pembiayaan yang berkualitas, profit, dan jauh dari resiko pembiayaan. Nah, kebijakan pembiayaan dan penyusunan kebijakan pembiayaan. Di sini bisa dilihat untuk perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau terjadi perubahan fokus pembiayaan perusahaan, maka keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan oleh perbankan. Perubahan perekonomian ini beriringan dengan kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan pembiayaan yang jelas dan baik, minimal mengandung beberapa pembahasan, diantaranya itu yang pertama itu ada prinsip kehati-hatian pembiayaan, yang kedua ada organisasi dan manajemen pembiayaan, yang ketiga ada kebijakan persetujuan pembiayaan, yang keempat ada dokumentasi dan administrasi, yang kelima ada pengawasan pembiayaan, dan yang terakhir ada penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nah, selain bagian-bagian di atas itu, kebijakan pembiayaan juga mencakup prosedur pemberian pembiayaan, mulai dari inisial awal, proses review dan verifikasi, persetujuan pembiayaan, pencairan, dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan serta pelunasan. Nah, masuk ke poin yang kedua ini ada inisiasi pembiayaan. Apa sih yang dimaksud inisiasi pembiayaan? Inisiasi pembiayaan ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang account officer atau disebut dengan AO atau juga disebut dengan marketing lending bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Inisiasi awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada seorang AO dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatiannya dan dapat mengidentifikasi resiko secara dini, sehingga menghasilkan kualitas pembiayaan yang baik dan berkesinambungan. Ini pengertiannya. Nah, pembiayaan ini yang baik memiliki beberapa prinsip inisiasi yang harus menjadi perhatian pengelolaan pembiayaan. Prinsip-prinsip itu diantaranya yang pertama itu ada mendasari setiap fasilitas pembiayaan.
Jadi, dia mendasari setiap fasilitas pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua itu melakukan prinsip Know Your Customer, disebut dengan KYC, yaitu mengenal dengan baik reputasi dan karakter calon nasabah sebelum menyalurkan pembiayaan. Setiap komponen yang terlibat dalam pemberian pembiayaan mesti memiliki informasi yang cukup, baik informasi tentang usaha, jaminan, dan latar belakang calon nasabah. Yang ketiga, di sini bisa kita lihat, yaitu penerapan scoring system atau risk rating, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk menilai resiko pembiayaan sehingga menghasilkan penilaian atau skor resiko yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk persetujuan pemberian pembiayaan, tanda peringatan dini, dan perhitungan biaya resiko pembiayaan. Pada poin 4 ini ada dalam menilai kelayakan calon nasabah. Nah, jadi analisis pembiayaan ini dilakukan dengan prinsip profesionalitas. Profesionalitas ini terlihat dari penerapan kebijakan pembiayaan secara komprehensif, menjunjung asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat dan terbebas dari benturan kepentingan. Poin kelima ini ada 4I Principle, yaitu merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Unit-unit tersebut ini bersifat independen, masing-masing memiliki kewenangan. Pada poin keenam ini, jumlah, jenis, tenor, atau jangka waktu pembiayaan. Jadwal pembayaran angsuran dan tujuan pembiayaan harus disesuaikan dengan profil resiko calon nasabah dan aktiva usahanya. Selanjutnya, di sini ada poin ketujuh, yaitu melakukan identifikasi resiko risk acceptance kriteria atau RAC. RAC ini merupakan kriteria-kriteria yang menunjukkan suatu resiko yang mungkin melanda bank. Identifikasi resiko ini dilakukan secara dini dan senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan nasabah. Poin ke-8 yaitu poin terakhir di sini seluruh pihak yang terlibat. Jadi, seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas proses ini pemberian fasilitas pembiayaan yang harus mematuhi seluruh kebijakan atau prosedur yang ditentukan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada selain prinsip-prinsip di atas ini masih ada prinsip-prinsip lain dalam pembiayaan yang perlu menjadi perhatian perbankan. Namun, prinsip-prinsip ini dipakai khusus dalam pembiayaan SME atau disebut dengan small medium enterprise untuk corporate atau perusahaan. Prinsip-prinsip itu yang pertama ini ada prinsip one obligor. Suatu konsep pemberian keputusan pembiayaan kepada pemohon pembiayaan debitur mohon maaf, pada pemohon pembiayaan perorangan. Nah, badan usaha dan termasuk debitur yang masuk kategori kelompok peminjam itu disebut dengan debitur group. Pengertian pemohon pembiayaan tersebut juga meliputi seluruh perusahaan maupun perorangan yang terkait dengan pemohon pembiayaan yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan atau akan diberikan pembiayaan secara bersama. Jadi prinsip one obligor ini suatu konsep pemberian keputusan pembiayaan kepada pemohon pembiayaan perorangan. Yang kedua, di sini ada prinsip konsolidasi exposure. Bank ini perlu memastikan proses pembiayaan memperhitungkan kondisi nasabah secara individual dengan bagian dari perusahaan atau konsolidasi. Jadi prinsip konsolidasi exposure ini merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup nasabah dengan menjumlahkan pembiayaan yang telah dan akan diberikan kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut. Nah, di sini ada inisial awal, selanjutnya di sini dia pemetaan dan pembentukan nasabah potensial, dan di sini ada survei, collect, data verifikasi awal. Di pemetaan dan pembentukan nasabah potensial di sini ada pemetaan dan pembentukan nasabah ideal, pembentukan CMPL, CSM, pipeline list, evaluasi awal, informasi calon nasabah. Untuk di survei ini ada survei awal calon nasabah, pengumpulan, verifikasi dokumen, persyaratan, dan pengisian aplikasi pembiayaan.
review terhadap dokumen, dan evaluasi kelayakan nasabah. Nah, inisiasi awal ini dimulai dengan pemetaan dan pembentukan nasabah potensial, kemudian diteruskan dengan melakukan survei awal, kolekta data, dan melakukan verifikasi awal terhadap data yang sudah dikumpulkan. Berkualitas atau tidaknya, pembiayaan yang disalurkan sangat bergantung pada kemampuan seorang AO memetakan dan membentuk calon nasabah. Nah, di sini ada pengertian-pengertian dari poin tadi. Yang pertama itu ada pemetaan dan pembentukan nasabah potensial. Yang pertama ini ada ideal. Jadi nasabah ideal ini dibentuk dengan beberapa langkah, diantaranya kayak seorang AO ini melakukan proses pencarian informasi dan referensi calon nasabah secara langsung ke lapangan. Yang kedua ini ada setelah mendatangi dan mendapatkan data awal tentang calon nasabah, maka berikutnya dibuat target market priority list (TMPL). Yang ini merupakan prioritas pasar berdasarkan potensi dengan tingkat resiko yang paling minim, perputaran uang yang cepat, dan prediksi pengembalian lancar. Nah, yang ketiga ini ada community scoring matrix. Jadi langkah berikutnya ini setelah target market priority list, ada community scoring matrix. CSM ini juga merupakan pengelompokan calon nasabah berdasarkan jenis usaha atau komunitas-komunitas lain. Kemudian diberikan scoring berdasarkan pada aspek pasar, resiko, dan target pasar yang menjadi prioritas penyaluran pembiayaan yang telah ditetapkan di kantor pusat atau KP. Nah, selanjutnya ini di sini ada pipeline list. Jadi, turunan dari TMPL dan CSM adalah pipeline list calon nasabah. Pipeline ini merupakan daftar calon nasabah potensial yang sudah akan didatangi untuk ditawari pembiayaan. Biasanya pipeline list ini dibuat dengan berdasarkan harian atau mingguan. Nah, setelah mendapatkan calon nasabah potensial, seorang AO ini kemudian melakukan evaluasi awal atas informasi calon nasabah yang bersangkutan. Itu meliputi yang pertama itu ada evaluasi cakupan pemenuhan data nasabah. Jadi berupa informasi pribadi nasabah, informasi usaha, dan informasi jaminan. Yang kedua ini ada review kembali apakah nasabah ini akan diproses untuk diberikan fasilitas pembiayaan yang telah memenuhi persyaratan. Ya, berupa persyaratan atas nasabah yang bersangkutan, jenis usaha yang dijalankan, lokasi usaha, lokasi jaminan, dan lainnya. Nah, yang ketiga ini jika terdapat calon nasabah yang belum atau tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka calon nasabah tersebut tidak dapat atau belum dapat diproses untuk diberikan fasilitas pembiayaan. Nah, yang kedua di sini ada survei awal, collect data, dan verifikasi awal. Untuk survei awal ini, seorang AO yang telah memiliki pipeline list calon nasabah atau telah menerima permohonan pengajuan pembiayaan dan telah memahami standar prosedur operasional atau SPO pembiayaan, akan melakukan langkah berikutnya, yakni melakukan survei awal, kolekta data, dan verifikasi awal. Untuk yang kedua, proses pengumpulan dan verifikasi awal dokumen, persyaratan. Sebagai persyaratan pemberian fasilitas pembiayaan, AO wajib melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pada pembahasan yang tentang persyaratan nasabah dan usaha, dengan meminta langsung kepada calon nasabah yang bersangkutan. Ya, sekian dari saya. Materi hari ini selesai. Apabila saya ada kesalahan ataupun ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.